Kalau enggak saya buka dulu ya, biar ngomong dulu ya. Tapi tetap tidak ada hasilnya, tapi saya mau dengar dulu sebetulnya. Coba dibuka aja dulu Don, biar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Bupati selaku pimpinan rapat pada hari ini, selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, kita langsung aja Pak Bupati, izin. Kami yang hadir pada hari ini adalah 4 desa di wilayah Kecamatan Lempar Pongo. Kami buka sesi pertama perwakilan dari desa penutup 2 orang, 3 orang ya, 1 orang dulu untuk menyampaikan permasalahan yang ada di desa dan perusahaan. 1 dulu Pak, nanti kita sesi pertama nanti akan kita wakili dengan seluruh 4 desa. Silakan, dengan Bapak siapa? Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Bapak Bupati, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan petunjuk kepada Bapak Bupati sehingga tidak salah setiap mengambil keputusan. Begitu juga Bapak Kapolres, kami doakan mudah-mudahan Bapak Kapolres mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga membawa anak buahnya dalam jalan yang benar. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah, nama saya Kaharudin Iskandar, lahir di Ternate, penduduk desa penutup. Jadi saya belum sempat menyampaikan permasalahan yang kami sampaikan, tapi saya mau bercerita sejenak. Di Pulau Lempar atau di penutup itu tahun 1995 ada masuk PT SNS atau perkebunan kelapa sawit. Itu 80% penduduk desa Lempar, Pulau Lempar, 80% mereka tidak menerima kehadiran perkebunan kelapa sawit di Pulau Lempar. Tapi kami usahakan sehingga pada waktu itu bisa berjalan. Kurang lebih 8 tahun pernah dengar PT SNS bernaung di bawah Majora Group. Pernah bapak-bapak dengar ada demo? Pernah bapak-bapak dengar ada demonstrasi di Pulau Lempar? Pernah bapak-bapak dengar ada pembakaran di Pulau Lempar? Tidak pernah. Tapi begitu Kavela Group datang dalam tahun 2002, tahun 2003 sudah terjadi pembakaran. Ya, sampai hari ini permasalahan tidak selesai. Ini apa sebab? Nah, permasalahan ini saya sampaikan supaya jadi pertimbangan bapak-bapak sekalian. Apa sebab sehingga kehadiran Kavela Group menjadi masalah-masalah di Pulau Lempar dan sampai hari ini tidak selesai. Saya bekerja di PT SNS kurang lebih 9 tahun. Saya diberhentikan oleh pihak perusahaan dan perusahaan tidak membayar pesangon. Saya tuntut sampai ke Disnaker Pangkal Pinang, sampai dilimpahkan ke PM4D Palembang. Perusahaan tidak membayar pesangon. Apakah ini betul mereka penguasa hukumnya? Saya minta kesediaan bapak-bapak, Pak Bupati, Pak Kapolres supaya bisa menyelesaikan masalah itu. Itu pribadi saya. Saya dan istri saya mereka tidak bayar uang pesangon. Yang kedua, pada tahun 2003 mereka munculkan peta yang berukuran 8.119 hektar, 25. Sedangkan peta yang asli yang ditandatangani 4 orang kepala desa, Desa Tanjung Sangka, Desa Kumbung, Desa Tanjung Labu, dan Desa Penutup, itu luas hajinya 6.118 hektar, 25. Ini saya cek sampai ke PBB. Mereka bayar pajak sampai tahun 2003 masih bayar pajak 6.118 hektar, 25. Kemarin tanggal 3 Maret kemarin, hari Rabu kemarin saya cek ke PBB. Mereka sudah bayar pajak 8.119 hektar, 25. Dan pajaknya cuma sedikit Pak, hanya 81.192.500.
Coba dibagikan 8.119 hektar,25. Hanya 10.000 satu tahun, Pak. Ya. Ini saya anggap pemerintah ini zalim. Pemerintah ini zalim, tolong dicek kembali. Kami punya rumah yang ukuran 7 kali 11. Kami bayar pajak 1 tahun Rp27.310. Perusahaan yang punya kebun sawit luasnya 1 hektar cuma 10.000 per tahun. Tolong ditinjau kembali. Ini ada kezaliman dalam. Kemudian tuntutan dari masyarakat, mereka harus kembali dengan peta yang lama dan mereka tidak boleh lagi membuka lahan. Karena selama ini mereka tidak bersama dengan perusahaan, tidak bermasyarakat. Mereka lihat orang kampung seperti apa, diperdayakan tenaga kerja seperti babu mereka. Yang kedua, itu tahun 1999 oleh BPN Provinsi mengukur kiri kanan jalan aspal 300 meter. Jadi kiri kanan ada 600 meter. Ada 600 meter. Kali 3 kilo ada kurang lebih 180 hektar kotor. Ini masyarakat desa penutup minta supaya perusahaan mengembalikan lahan itu kepada desa penutup dan dibayar kurang lebih 21 tahun mereka panen. Ini karena di desa-desa lain pada waktu itu sudah diganti rugi, tetap perusahaan mengembalikan. Kenapa desa penutup tidak bisa? Ini sudah 21 tahun mereka panen. Kemudian yang ketiga, masalah pelabuhan Tanjung Gading. Ini bukan pelabuhan PT, pelabuhan masyarakat. Ya, pelabuhan masyarakat Tanjung Gading. Tapi mereka ngaku mereka punya pelabuhan. Padahal itu di luar hak ibu. Dan mereka membuka jalan pada waktu itu tidak ada ganti rugi. Itu ada perjanjian dengan manajer yang lama, nama Pak Samsudin. Nah sekarang kami tutup itu pelabuhan Tanjung Gading. Kalau perlu dibuka kami akan pasang portal dan setiap hari kami tugaskan masyarakat kami menunggu di sana dan mobil mereka masuk membayar 50.000 per mobil. Itu tidak boleh juga, harus cash and carry. Ya. Jadi disitulah dari pelajaran itu bapak-bapak bisa menilai bahwa Pulau Lebar ini bukan orangnya kasar-kasar. Awal-awal begitu panas, tapi berjalan kurang lebih 8 tahun tidak ada demo, tidak ada pembakaran. Tapi Kavela masuk 1 tahun kemudian sudah ada demo, sudah ada pembakaran. Ya. Siapa yang salah ini? Tolong ditinjau, teliti betul-betul. Di lapangan juga mereka berbuat sewenang-wenang. Lahan yang belum diganti rugi, tanam tubuh masyarakat yang belum diganti rugi mereka sudah gusur. Banyak buktinya, nanti kita lihat ke lapangan. Kalau kurang yakin, silakan bapak-bapak tugaskan anggota bapak-bapak. Saya nemani ke lapangan, tapi diberi biaya. Ya, saya tidak tahan lagi beli bensin untuk bawa-bawa orang-orang dari kabupaten ini ke lahan. Ya. Itu tuntutan. Dari beberapa tuntutan itu, apabila dari perusahaan tidak mengabulkan, maka perusahaan belum bisa bergerak. Kabarnya perusahaan ini mempunyai backing jenderal. Kenapa tidak didatangkan itu jenderal? Ya. Kenapa tidak didatangkan itu jenderal? Supaya kita bicara dengan jenderal. Jangan dia di Jakarta sana makan enak-enak, sementara masyarakat di Pulau Sengsara lahan sudah digusur. Itu belum dibuka sebenarnya. Saya kira itu dulu, nanti ada pembicara berikutnya bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari Desa Tanjung Batu. Makasih. Kami minta kepada pihak perusahaan mungkin diwakili oleh untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Taharudin Iskandar yang mewakili masyarakat Desa Penutup, Pak. Ya, kami mohon dan menghimbau kepada masyarakat dari wilayah Kecamatan Lepakomo untuk menjaga supaya hati tetap dingin, kepala juga tetap dingin. Oke, kami mohon supaya tidak ada terjadi gesekan-gesekan pada saat mediasi yang dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak
dan Ibu untuk menjaga kondisi Kamtibmas. Setuju Bapak-bapak? Oke, izin Bu. Oke, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Bangka Selatan dan Wakil Bupati Bangka Selatan. Yang saya hormati Ketua DPRD Bangka Selatan. Yang saya hormati juga Bapak Kapolres Bangka Selatan dan Bapak Camat Lepar Pongok, Bapak Kapolsek Lepar Pongok, Bapak Darlamil Lepar Pongok yang saya hormati, dan Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat khususnya Lepar Pongok, dan undangan-undangan lain yang mungkin tak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Seperti yang disampaikan tadi dari Pak Khairuddin Iskandar yang di penutup, terus saya jelaskan bahwasanya yang pertama mungkin Pak Iskandar mengatakan bahwasanya bekerja sudah 9 tahun tidak ada uang pesangon. Ini sebenarnya saya sendiri pun belum masuk bekerja di sini, tapi mungkin itu bisa nanti kita sampaikan ke manajemen gimana prosesnya dulunya. Yang jelas kita tidak bisa memutuskan, tapi itulah yang disampaikan sekarang, baru kita ketahui sekarang ini Pak. Terus yang kedua masalah lahan PT SNS, ya benar itu memang takeover dari Mayora dan sudah kita kelola mulai keluar SKHGU-nya 2001 sampai 2036 sampai saat ini. Dan perlu saya jelaskan bahwasanya lahan tersebut sudah kita kelola lebih kurang yang sudah kita kuasai 4.000 sekian. Jadi sampai sekarang mau kita ada pengelolaan dalam HGU tersebut, karena HGU tersebut luasnya 8.119,25. Di dalam hal ini mungkin ada kendala-kendala, memang kemarin itu di 2019 pun sudah pernah terjadi Pak masalah ini. Kemarin sudah rapat di sini dan itu sudah ada penjelasan dari BPN. Di sini juga pada saat rapat, maksudnya HGU kita itu sah, memang benar adanya 8.119,25. Namun demikian masyarakat masih keberatan atas pengelolaan kami dalam HGU itu yang belum dikelola. Jadi kemarin itu kita ada rencana mau buka, cuma sebenarnya belum ada kita buka lahan itu Pak, masih pembuatan jalan. Jadi itu permasalahannya kemarin itu pas saat dia pembukaan jalan, ada masyarakat datang beberapa orang, ini jangan kalian lanjutkan. Kalau kalian lanjutkan, tolong datang pimpinan kalian kemari, sampaikan dulu. Tapi begitu didatangi pimpinan kita Pak Estate Manager ke lapangan, yang mereka yang menyetop tadi tidak datang. Tapi tiba-tiba rupanya sudah ke kantor beberapa orang atau 300 orang lah kemarin itu, kalau nggak salah tanggal 3 itu. Jadi pada saat itu tuntutan mereka dari masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya sama Pak, itu juga bahwasanya tidak ingin kita melakukan pengembangan area yang belum kita buka sama sekali, yang masih dalam HGU. Sementara kita kan yang bukan pengembangan atau memperluas HGU, tapi yang mau kita laksanakan hanya HGU yang 8.000 sekian itu. Nah itu pada prinsipnya Pak. Terus yang selanjutnya mungkin masalah jalan Tanjung Gading tadi, itu tanggal 5, tapi sebelumnya pun sudah pernah itu terjadi, tapi awal mulanya tetap ini juga masalah lahan, tapi berdampak kemarin itu di situ karena ada TI Pak. TI itu kita larang untuk beroperasi di dalam kegiatan di dalam perkebunan yang sudah kita kuasai. Mungkin itulah kemarin itu dampaknya. Yang pertama Pak ya, yang pertama penutupan itu. Setelah itu ada mediasi sampai kemarin itu kita selesaikan di Polda, Pak Kades, Pak BPD itu selesai. Habis itu dibuka jalan itu seperti biasa. Jadi kemarin ada masalah lagi, mungkin dampak dari situ, dari penyetopan lahan kemarin tanggal 5 ditutup kembali.
itu sampai sekarang masih belum dibuka. Tapi kalau sepengetahuan kita dari kesepakatan itu memang Pak jalan umum. Tapi kan dari masyarakat kita dengar itulah jalan masyarakat belum pernah diganti rugi. Tapi selama ini kita sudah berapa tahun PT SNS beroperasi sana, jalan itu yang kita lakukan, tidak ada masalah. Tapi itu pun demikian kita serahkan ke Pemda atau Bapak Bupati atau Ketua DPRD untuk memahami hal ini. Dan kita pada prinsipnya perusahaan mengikutilah Pak aturan yang ada di sini, dan manajemen pun sudah sampaikan ke kita, apapun yang disampaikan itu kita harus ikuti kalau sesuai aturan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, perwakilan dari masyarakat Desa Tanjung Labu. Oh iya, datang. Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Bangka Selatan, Ibu Wakil Bupati Bangka Selatan, Ketua DPRD Bangka Selatan, Ibu Kajari Bangka Selatan, Bapak Kapolres Bangka Selatan, dan seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini saya mau menjawab pertanyaan Pak Bupati tadi, tapi saya jawab dengan pertanyaan juga. Pak Bupati tadi kan bertanya, ada nggak pelanggaran di sini? Saya juga mau bertanya di sini. Kalau kawasan DAS dilarang, dilanggar, terus kawasan konservasi tidak disisakan, kawasan mangrove dibabat, plasma tidak dibayar, CSR tidak dibayar, apakah itu bukan pelanggaran? Sementara CSR sudah diatur di situ di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah, saya orang kampung, saya nggak sekolah. CSR itu bukan cuma berbentuk sosial aja, juga tanggung jawab, bukan tanggung jawab sosial saja, tapi tanggung jawab lingkungan. Nah, bagaimana dengan tanggung jawab lingkungannya sementara yang berapa item saya sebut barusan itu dilanggar? Malahan mereka kemarin Pak, mereka buka dermaga baru itu di luar area HGU, dan itu kawasan mangrove. Seperti yang kita ketahui selama ini, kawasan mangrove itu dijaga, dunia menjaga, karena itu oksigennya dunia, jantungnya dunia. Nah, kami sudah melaporkan permasalahan ini kepada pihak Kapolres beberapa bulan yang lalu, tapi sampai hari ini belum ada jawaban, belum ada keputusan. Saya nggak tahu misnya di mana, nyangkut di mana, saya nggak tahu. Untuk PT SNS, kalau saya membaca sini memang nggak ada niat baiknya. Kalau saya lihat di sini mereka tidak menghadirkan decision makernya di sini, pengambilan keputusannya. Yang hadir cuma beliau-beliau. Kenyataan barusan kita tanya bersama, mereka tidak bisa mengambil keputusan. Jadi kira-kira ada hasil nggak ini audisi kita hari ini? Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kawan-kawan. Jadi pada dasarnya kan ada tuntutan dari masyarakat, betul ya? Jadi karena sikonnya juga seperti ini Pak, jadi ke depan saya minta perusahaan Bapak datang kembali. Kalau enggak saya akan ajuin ke gubernur terkait permasalahan, biar nanti tim dari OPD investigasi segera terkait ini. Saya meyakini akan ada kesepakatan, karena saya ambil garis besarnya bahwa masyarakat di kepulauannya ada permintaan Pak, ada perlakuan yang kurang. Ini nanti saya investigasi deh, tapi kan baru berdasarkan laporan Pak, saya harus objektif kiri dan kanan.
Jadi saya tidak bela perusahaan, saya tidak bela masyarakat, saya ambil jalan tengah agar apa keputusan kami nanti berkeadilan. Yang jelas artinya masyarakat ini siap bersepakat. Kalau arah omongannya ya, arah omongannya gitu ya, siap bersepakat, betul kan? Salah saya narik kesimpulan itu enggak kan? Artinya dari omongan Bapak berdua bahwa masyarakat kepulauan itu ada keinginan, ada kemauan yang selama ini tidak dijalankan sama perusahaan gitu. Tapi perusahaan juga membantah kan, katanya sudah kan. Jadi nanti saya investigasi. Nah kemudian kalau hari ini saya pikir cukup, karena saya juga nggak mau nerusinnya percuma. Saya ngerasa kurang apa ya, kurang pas. Jadi ini bukan bela kalian juga bos. Jadi kita semuanya tetap santun. Saya bukan bela kalian. Maksud saya gini, ketika pengambil keputusan tidak bisa menghadiri ini, itu mohon maaf di mata saya sudah cacat dulu. Cuman maksud saya masyarakat jangan anarkis. Apa yang menjadi pekerjaan perusahaan lewatin dulu, kasih waktu sebentar. Nah kalau sampai kejadian lagi saya minta ke gubernur ya kali ya, perkebunan sekarang ya Pak ya. Ya saya terpaksa evaluasi ya gitu Bapak, saya kasih tahu pimpinan karena percuma Bapak juga nggak bisa ngambil keputusan. Jadi pada dasarnya Pak, masyarakat kami ini ada keinginan, ada kemauan yang tertunda dan berasa perusahaan ini semena-mena, dan berasa perusahaan ini semena-mena versi masyarakat ya, tapi versi perusahaan kan enggak. Makanya saya mungkin akan menurunkan tim investigasi Pak Sekda lewat Bu Wabuk mungkin ya, Bu Wabuk tolong dikondisikan. Jadi saya nggak mau nerusin rapat ini, nggak mau nerusin audiensi ini karena saya meyakini tidak ada hasilnya. Mohon diatur ulang kembali. Kalau pimpinan nggak datang jangan panggil saya juga sibuk banyak gawe. Jadi mencetuk kawan-kawan, Ika tetap tahan diri, jaga Kamtipmas, kerjaan Kapolres berat. Kami baru seminggu, kasih kesempatan kami pegawai dulu, kasih kami kesempatan pegawai, gak jangan anarkis. Tapi kalau yang selama ini rutinitas mereka yang jalan sebelum kejadian, jangan dikehalang. Oh, contoh, salah, tidak mau. Oke, dengar perusahaannya. Makanya biar lebih cepat lebih baik sebetulnya Pak. Ya paham, tenang. Jadi saya juga berasa jadi rakyat ini bro, tenang. Segeralah Pak. Kalau enggak Kades, siapa saja yang ngomong tadi, 2 orang tadi, Kades sama itu, kalau enggak mau rame-rame, owner Bapak ketemu saya, ketemu Pak Kapolres, ketemu Bu Kejari, ketua dewan, barang perwakilannya mungkin segelintir lagi, 4-5 orang cukup. Yang penting kan hasil kan, percuma ya ramai-ramai di hasil. Nah, hati-hati juga karena kegiatan ini ada resiko hukum, tolong pahami itu. Terkait hukum udah bisa bantu kalau Ika salah, karena perusahaan ini legal. Sampai-sampai belajar, maka jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lagi. Setauku masyarakat paling ramah tuh adalah di kepulauan. Nah, tunjukkan bahwa kita ramah, tapi dengan catatan tadi, biar kami urus. Jadi kalau yang rapat yang dapat kesempatan bicara tadi, mungkin dari desa lain lah adik, karena ku akan meninggalkan kegiatannya. Tidak tahu mungkin Pak Ketua gimana Bu Kejari? Ingin nanya aja. Dengan pihak perusahaan ada namanya Budi Setio nggak ada ya? Nah, karena pada tahun 2019 perusahaan dengan masyarakat ini bikin kesepakatan. Nanti mungkin masyarakat menuntut kesepakatan yang tahun 2019 ini. Nah, jangan sampai yang bikin pernyataannya orang lain, yang dihadirkan orang lain. Artinya kan nggak ketemu. Ya bos, maksud saya gini, perusahaan jangan sampai merasa terpojokkan karena nggak enak didengar sama pihak investasi lain. Kami hanya mencoba mencari jalur tengah. Maksud saya kalau pimpinan Bapak hadir, kita bisa bersepakat di sini Pak. Karena ternyata dari awalan pembicaraan itu mereka cuma nuntut hak mereka yang mungkin dalam tanda kutip entah sebelum Bapak
karena Bapak mungkin baru sama dengan saya, jadi nggak tahu juga kan gitu loh. Makanya saya minta dijadwalin ulang Pak Sekda untuk bahas ulang, karena saya pikir pertemuan hari ini percuma. Bu Kejari ada saran? Biar saya langsung jadi moderator aja lah, tidak apa-apa. Izin Pak Bupati, Ya, siap. mohon maaf sambil duduk. Iya. Pak Ketua, Pak Kapolres, Bu Wabub, sedikit seluruh yang hadir. Terima kasih sudah bisa menjaga kondusivitas. Kalau mau diskusi, mau mendapatkan hasil musyawarah memang harus begini, ya. Kita memang belum dapat problem luasnya. Mengapa? Yang bisa ditarik sedikit sekali dari pihak perusahaan lantaran terjadi peralihan, kalau tidak salah dari Mayora ke Kapela Group. Kita tidak tahu proses pengalihan itu seperti apa. Yang kedua, perubahan lahan. Nah, ini kita harus tahu sekali bahwa sejak kapan terjadi perubahan lahan dan keputusannya berdasarkan apa. Yang ketiga, Pak Bupati, bahwa kewajiban pemegang HGU itu 20%. Itu harus ada kebaikannya atau nilai ekonominya kepada masyarakat. Nah, itu apakah sudah dilaksanakan? Sudah ada komitmen seperti itu? Itu yang kita harus telusuri dulu, sehingga ketahuan yang bikin masyarakat tidak puas itu persisnya apa dan bagaimana. Begitu kurang lebih. Kalau soal tindakan yang sudah terjadi, ada implikasi hukum, nanti penegakan hukum tetap, tetapi kita berusaha cari win-winnya. Masyarakat harus tahu bahwa ada akibat hukum, tapi perusahaan juga harus tahu kita butuh kondusivitas untuk pembangunan ekonomi. Nggak mungkin bapak-bapak pemegang perusahaan ini bisa maju mendirikan perusahaan kalau kondusivitasnya nggak bisa dijaga. Tugas menjaga bukan cuma pemerintah seperti Pak Bupati, Kepala Desa, Camat, dan seterusnya, tapi pihak perusahaan juga harus. Artinya mencari win-win. Ada simbioso mutualisme yang bisa jadi solusi terbaik. Nggak bisa. Ada nilai yang bisa hapus terhadap HGU apabila ada penelantaran fisik HGU. Jadi baru 4.000 ya? 4.000 dari 8.000 kan? Baru 4.000 nya lagi belum dibangun. Artinya sudah sekian waktu ada penelantaran fisik. Itu bisa hapus, bisa kembali kepada negara. Jika Bapak sebagai perusahaan kami coba tengahi untuk terus terbangun ekonominya atau produktivitasnya, tetapi tentu solusi kepada masyarakat sekitar yang juga merasakan nilai baik perusahaan Bapak juga harus terbangun. Nilainya cukup besar, 20%. Nah, itu kita cari solusinya, betul ya Bapak-bapak sekalian ya? Ya, itu kurang lebih menurut saya kita cari solusi Pak Bupati, siapa pengambil keputusannya, lalu kemudian kita berikan jalan tengah yang terbaik, begitu kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih Bu Kejari. Jadi Bu Wabub tolong bentuk tim investigasinya segera, dan udah jelas Bapak, saya harus pamit juga, kawan-kawan semua tetap jaga kondusivitas, dan nanti hasil investigasi segera kami keluarkan, dan saya minta perusahaan sampaikan ke yang punya, jangan bergerak dulu Pak, takutnya masyarakat kami gelap mata juga. Jangan bergerak dulu, sama-sama saling jaga dulu sampai kami ketemu dengan pimpinan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Bangka Selatan dan Ibu Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Ibu Kajari, Bapak Kapolres, aparatur desa kecamatan dan kecamatan Partomo, dan masyarakat yang saya cintai. Saya mewakili direksi, ataupun saya juga adalah kuasa hukum dari PT Suara Nusa Sentosa, ingin menyampaikan mungkin beberapa tahun belakangan manajemen mungkin ada kesilapan terhadap masyarakat. Tapi inilah mungkin kita mau melakukan satu perubahan. Ya, terbukti perubahan-perubahan itu juga harus kita teruskan. Menanggapi yang Ibu Kajari sampaikan memang benar. Dalam Undang-Undang Perkebunan 39 tahun 2004 dan Permentan yang mengaturnya ada 20%. Itu adalah mengenai plasma. Dan itu akan kita koordinasikan dengan Bapak Bupati.
dan pihak-pihak terkaitnya, misalnya dispunnya Pak ya. Bagaimana sistematika mengenai plasma tersebut? Itu kewajiban, benar itu Bu. Mengenai CSR juga kita akan koordinasikan dengan Bupati. Tentu kita mau mensinkronkan program CSR kita dari perusahaan dengan program CSR-nya dari Bupati. Ya mungkin Bapak karena bukan bupatinya baru mungkin belum ada. Ya, nah, mungkin kita sinkronkan mengenai jadwal nanti pertemuan. Ya. Makanya saya bilang minta tolong pimpinan Bapak deh. Iya betul. Maksudnya begini. Saya ada apa? Mohon maaf sekali. Ya. Mungkin bisa disambung ke Bu Wagub ya. Ya. Silakan. Karena saya harus ada kerjaan lain. Saya mohon pamit. Karena saya cuma pengen ketemu apa yang Bapak sampaikan kan itu mungkin itulah kemauan masyarakat. Ya. Cuman harus ada realisasi dan hitam di atas putih ya mungkin Pak. Ya, karena nanti. Bapak yang ngomong saya nggak percaya. Siap. Tunggu dulu. Ya. Mohon maaf nih Pak. Saya hanya menyampaikan. Saya juga sayang sama SNS Pak karena bagian dari pembangunan di kabupaten kami Pak. Jadi jangan sampai salah paham. Cuman maksud saya yang harus ngomong itu ke saya adalah pimpinan Bapak. Ini mohon maaf sebelumnya. terima kasih, Jadi Pak. saya izin pamit dulu Pak Kapolres. Bu Wagub silakan bentuk timnya Bu Kejari karena enggak ini